Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatan Nadian dari SIKJ 2405 dengan NIM 1024240025. Pada kali ini saya akan mengerjakan TP, tugas praktikum, tugas pendahuluan kedua. Oke, sekarang nomor 1, kita upload dulu sambil mulai coding kali ya. Kita import pandas SPD, lalu import mimpi SMP, import logic. Warning saya benar. Kita mulai import scalar nih dengan titik model solution import terrain split. Ini untuk gunakan nomor sekian-sekian. Kita scalar lagi. Linear titik 5 titik underscore import linear regression. Kita scalar lagi titik cluster import elements. Kita from lagi, scalar lagi titik preprocessing import standard scalar label encoder. By the way, tadi saya udah jadi sejam dengan live coding, tapi filenya nggak tahu kenapa korup, jadi saya mulai ulang lagi dari awal. Seperti itulah matrix import main square error itu MSR untuk soal-soal nantinya, karena ada beberapa yang pakai MSR, tadi ada yang pakai train test split, ntar pakai R2 score juga, R square, lalu ada pakai CLHWT score, ntar ada yang pakai adjusted range score, seperti itu. Oke, sekarang kita load dataset. Kita upload dulu. Oke, ya bang. Itu df titik deferit df titik grade reap df titik grade csv sama dengan dataset tp2 titik csv. Benar gak nih? Benar, insyaallah. Lalu langsung saja print. Ini buat ngecek aja sih benar terjadi apa tidak. F is only one. I see, dah kelar. It's selesai. So there. R2 ke Pandas, Nampi, Matplotlib, Seaborn, benar. Matrix sekarang ada matrix import main square error R2 score
Hasil skor. Nah, pas 9921. Yeay. Muncul. Kok muncul ya? Gitu doang ya. Lupa. Selanjutnya big head 10. Nah, muncul 10 data pertama. 10 baris pertama, 10 data baris pertama. Seperti itu. Oke, sekarang langsung aja nomor 1 atau nomor 2. Perbedaan linear regression versus atau perbedaan linear regression dan K-means clustering, yaitu linear regression adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk meregresi nilai kontinu berdasarkan hubungan antara variabel input atau fitur dan variabel output atau target atau label. Model membutuhkan data berlabel untuk proses pelatihan. Nah, sedangkan K-means clustering adalah algoritma unsupervised learning, supervised, yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam key cluster berdasarkan kemiripan fitur. Seperti namanya, K-means clustering itu untuk mengelompokkan data. Nah, model tidak membutuhkan label, ia menemukan struktur tersembunyi dalam data secara mandiri. Seperti itu dia. Nah, sedangkan outputnya juga linear regression itu biasanya berupa nilai numerik. Nggak biasanya sih, emang pasti. Nah, K-means clustering itu nomor clusternya minimal. Jadi misal clustering itu ada 3, ntar ada contohnya deh, langsung aja. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Yaitu, wait, bener gak nih desain screen? Nah, nomor 3. Itu tulisan sintaks untuk membagi dataset menjadi data latih, training, dan data uji testing dengan proporsi 80/20. Oke. Pertama, kita mendefinisikan dulu nih fitur X dan targetnya apa. Langsung saja. X sama dengan BF. Sales quantity. Nah, pada kali ini kita mendefinisikannya untuk melakukan trend test speednya, kita akan memprediksi profit menggunakan fitur sales quantity, dan yang terakhir tebak discount tuh. Lalu kita akan menguji yang Y atau Y. Kok menguji sih? Itu maksudnya memprediksi, yaitu untuk memprediksinya. Kita maksud apa sih yang mau kita prediksi? Misalnya di dalam kasus kita itu profit. Nah, lalu kita membagi dataset menjadi terlatih 80% data uji. Nah, ini udah kelar nih. Bener gak ya? Udah bener, bacanya gini kali. Ya gini aja deh. Nah, lalu kita langsung aja ke hasil membangun dataset. Kita print. Max Verstappen F. Misal di sini total datanya berapa sih? Itu 2, 3, 4, 5. Kita pakai F. Set. Setelah izin pakai autofill ya Kak, biar cepat. Misalnya ini kita latih. Ini kita data tes, data uji. Jangan lupa titik koma atas sama tutup kurung. Enter. Nice. Tadi saya error di sini 30 menit Kak, bener. Nah, tadi nanya fungsi random state ya. Random state ini apa sih random state itu? Menurut saya, random state itu secara singkatnya menetapkan seed pengacakan agar pembagian data selalu sama setiap kali kode dijalankan, sehingga hasil eksperimen atau hasil pengujian dapat direproduksi dan dibandingkan secara konsisten. Seperti itu. Oke, kita langsung next saja ke nomor 4. Ini hasil datanya ya Kak. Total datanya tadi ada 499 jadinya yang sudah dites. Data latihnya 399, data ujinya 100. Seperti itu.
Lalu nomor 4 dalam linear regression tuliskan sintaks untuk melatih model menggunakan data latih fit dan sintaks untuk melakukan prediksi pada data uji atau memprediksi. Oke, sekarang kita akan menginisiasi model linear regression yang sudah kita ambil import tadi di sklearn. Langsung saja, model sama dengan linear regression. Nah, sekarang kita pakai sintaks fit untuk melatih model menggunakan data latih, yaitu sintaksnya model fit. Benar belum ya? Model fit extra. Oke, X benar. Karena X tadi kita pakai yang gede. Lalu sekarang melakukan predik. Nah, ini udah ada nih sintaksnya ya. Pencet juga tadi step. Itu melakukan prediksi pada data uji. Nah, menggunakan sintaks ini, ypred model titik predik dengan tsx. Gitu. Kita menampilkan print seperti itunya. Sekarang kita print lagi untuk bentar, ini bisa nggak? Nah, berhasil. Nah, sekarang kita print untuk membandingkan nilai aktual sama prediksinya pada 10 data pertama. Begitu. Gimana sih caranya? Itu dengan print dulu. Ini buat judul biar bagus. Perbandingan nilai aktual vs predik. Nilai predik. Nah, itu kita menggunakan hasil aja. Hasil sama dengan data aktual y-test ini biar enak ya. Data aktual itu prediksi. Ini kita batasin jadi 10 data pertamanya aja. Ini kali ya. Nah, ini dia. Perbedaannya nilai aktual versus nilai predik. Bisa lihat di sini data aktualnya itu 377. Ntar bakal diprediksi menjadi 65 something dan seterusnya untuk 10 data pertama. Begitu dia. Lalu selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Tadi random state udah ya? Linear regression udah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan koefisien dan intercept dalam linear regression dan tuliskan sintaksnya. Oke. Nomor 5. Wait. Nomor 5, koefisien dan intercept. Ini saya jelaskan dulu secara singkat. Apa perlu penjelasan? Oke. Perlu penjelasan. Ini secara singkatnya yang sudah saya pahami, yaitu koefisien. Besaran pengaruh setiap fitur terhadap target atau profit. Nah, nilai positif berarti meningkatkan profit, sedangkan nilai negatifnya berarti menurunkan profit. Nah, intercept itu nilai dasar profit ketika semua fitur bernilai 0 atau sesuai dengan titik sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Seperti itu. Nah, sekarang nomor 5 ya. Oke. Kita codingin ya. Kita query. Kita tulis variabelnya. Itu misalnya kita dari print koefisien model linear regression
regression. Oke, mulai dari untuk fitur nih, linear regression dari fitur. Fitur, ya nggak boleh. Nah, fitur coef, inzip, x, titik kolom, well, titik coef. Aduh, salah coy. Titik coef sama dengan titik koma, titik 2 arah. File saya di mana? Arah. Nah, positif arah kalau misalnya atas sama dengan positif. Kalau kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, mulai dari 0 ke bawah, itu sama dengan bawah. Kayak negatif. Nah, perin ya, fitur. Nah, ini kuring. Fitur arah. Fitur sama dengan kurang dari 12. Kurang dari 12. Ini bukan arah, ini coef. Ikutin dari atasnya. Coef lebih dari 10. Lebih dari 10, titik 4F. Ini arah. Ada bis arah. Misalnya, bisa. Nah, ini coefficient yang mau dapat nih. Jadi kalau misalnya ke sales itu 0,0200 itu sama dengan atas berarti positif, quantity di bawah 0 jadi negatif. Itu. Jadi kalau di bawah pokoknya nilai negatif ada min ya, berarti menurunkan profit. Karena di bawah, arahnya di bawah jadi negatif. Maka dia menurunkan profit, quantity menurunkan profit, sekarang menurunkan profit, seperti itu. Nah, sekarang kita mencari intercept-nya. Kita print dulu untuk kasih tahu nih, ini intercept. Kita pakai model soalnya kita bakal naruh variabel di sini, maka kita perlu pakai f. Karena kalau nggak pakai f, yang kayak di atas itu misalnya fitur, dia nggak bakal kebaca sintaksnya. Seperti itu. Jadi model titik intercept underscore print. Nah, itu bakal muncul tuh interceptnya 74.000 sekian. Oke, kayaknya udah cukup ya. Kalau udah cukup, kita next aja ke nomor 6. Jelaskan apa itu mean squared error, MSE dan R squared dalam evaluasi R squared atau R kuadrat dalam evaluasi model regresi, serta tuliskan sintaks dari pustaka Lemnistic untuk pustaka kedua tersebut. Ini penjelasannya dulu nih ya. MSE, mean squared error, yaitu rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai aktual dan prediksi. Itu mirip-mirip yang tadi tuh. Rata-rata pokoknya itu, ini rata-ratanya kalau MSE. Nah, semakin nilai kecil MSE, maka semakin baik model. Kelemahannya, satuan MSE itu adalah kuadrat dari satuan aslinya. Misalnya nih kayak profit nih. Jadi sulit untuk diinterpretasikan. Nah, gunakan RMSE, yaitu MSE kuadrat untuk interpretasi yang lebih intuitif atau lebih akurat lah bisa dibilang. Nah, R squared itu atau R kuadrat itu mengukur proporsi variansi target yang dapat dijelaskan oleh model 0 hingga 1. Nah, R kuadrat 0,8 artinya 80% variasi profit dapat dijelaskan oleh fitur sales, quantity, dan discount.
Nah, R pangkat kuadrat 1.0 itu model sempurna, dan seterusnya. Pokoknya kalau MSA itu rata-rata kuadrat dari sisi antara nilai aktual dan prediksi. Kalau R kuadrat atau R squared itu mengukur proporsi variasi target yang dapat dilakukan oleh model 0 hingga 1, which is itu. Nah, untuk variabel ya kayaknya sintak dari pustaka Eslen. Oke. Ini untuk berikut menggunakan dataset kita. Jadi kita pertama hitung dulu MSE dan R squared-nya. Misalnya kita tulis dari MSE. Min square error. Ini by the way kita udah ambil dari yang atas tadi tuh, yang pakai scalar itu, from scalar, kan karena disuruhnya pakai library scalar. Kita memakai ytest ypret yang udah pernah kita hitung sebelumnya, pengujian dan prediction-nya. Lalu sebelum R kuadrat, yang tadi bilang kita pakai RMSE dulu biar hasilnya lebih akurat, yang dimana RMSE itu adalah MSE kuadrat, gabungan dari R kuadrat dan MSE. Gokil banget. MSE. R2 skornya sama kayak atas dan Y. Oke, habis itu kita hitung pada data training untuk deteksi overfitting. Itu butuh gaya. Udah. Coba pakai aja deh. Atau nggak coba nggak dipakai dulu ya? Muncul nggak kayak gini? Berhasil tapi belum muncul karena belum di print, teman-teman. Oke, lalu sekarang kita akan ke gimana ya? Mungkin evaluasinya aja. Print. Evaluasi MSE dan R2. Salah coy. Nah, misalnya kita print, jangan lupa pakai F MSE. Coba ini gampang deh, biar udah kelar dulu dia, jadi kita tinggal ubah dalam-dalamnya aja. Nah, MSE ini kita tulis di sini metriknya itu lebih dari 30. Lebih dari 30. Lalu selanjutnya kita pakai training. Salah. Training. Itu sama dengan nah ini salah nih. Metrik 30. Training. Kok salah? Begini ternyata guys. Training kurang dari 12. Don. Terus kita print lagi. Dimana ini untuk trip kali 50 bukan sih, sorry. Nah, sekarang kita akan berpindah untuk ke RMSA. RMSA. Oh, tadi baru metrik, sorry.
Itu baru metriknya. Sekarang kita baru MSE. Ada yang janggal nih, janggal. Ini buat metrik. Print. Nah kan. Metrik 55. Ini baru MSE. Kurang. Kita ini print ribet deh jujur. Barin MSE masih benar 30. Di sini MSE trend. Ini kurang dari 12. Nah, yang lebih 12.4 F. Benar. Nah, sekarang RMSE. Itu benar kurang dari 30. Nah, sekarang bukan MSE trend, tapi MP.SKRT. Aduh. MP.SKRT. MSE trend. MSE trend. Ini benar. Kita tambahin ini. Sip. Tapi ini RMSE. Lalu nggak pakai trend. Kita copy lagi buat R kuadrat square kurang dari 30 benar. Kita pakai R2 trend. Apa error nih guys? Buat trend. R2 trend ini. Coba dulu deh R2. Ini nggak pakai. Dan kita dikasih KRT. Waduh. Error. Trackback mouse. Print FMSE MSE trend. MSE kurang dari 30. Print F. MSE kurang dari 30. MSE. Trend. MSE underscore trend. Lebih dari 12.4 F. Oh, I see. Kurang ini nih. Tapi namanya diganti dari MSE. Bisa, nggak bisa juga. Tadi yang error. Kok nggak nyambung ini guys?
Was not closed. Ini kan di close ya. Oke, di sini jadi tadi kenapa error udah berhasil sih. Lebih baik tambahin karena ini masih trainer sama dua trainer belum tahu nih dia ngambil dari mana. Oke, jadi yang kurangnya adalah saya akan membuat hitung data training untuk deteksi overfittingnya juga. Semoga skor udah gak ada kuning bener sih kayaknya, coba ya sama aja deh. Oke, jadi artinya adalah R kuadrat itu sama dengan min 0,257 nih. Nah, itu artinya model mampu menjelaskan sekitar minus 2,57% variasi profit. Untuk MS-nya itu udah bagus karena makin tinggi semakin kecil semakin bagus, semakin baik kan. Jadi itu udah baik. Nah, R2 sedangkan R kuadratnya itu atau R square di bawah 0,5 maka model masih kurang baik dan perlu fitur tambahan. Oke, sekarang untuk nomor 7. Jelaskan apa yang maksud dengan elbow method dengan algoritma K-means clustering dan bagaimana cara menentukan jumlah cluster yang optimal dari grafik elbow tersebut. Nah, elbow method itu apa sih? Jadi elbow method itu adalah teknik untuk menentukan jumlah cluster optimal atau K, bisa disebut K atau K, dengan cara menjalankan K-means untuk berbagai nilai K dan menghitung within cluster sum of squares atau biasa disingkat dengan WCSS atau bisa disebut dengan inersia untuk setiap K-nya atau K-nya. Nah, cara membaca grafik elbow itu ketika K bertambah, berarti misalnya nih K ini WCSS. Jika misal K-nya bertambah, dia akan makin turun. WCSS sama makin turun. Semakin banyak cluster, data semakin terpisah. Nah, di tick elbow itu biasanya ntar saya copy kodenya yang udah ada. Ntar biar saya iniin. Itu adalah siku titik di mana penurunan WCSS semakin lambat WCSS. Nah, misalnya aja nih, saya coba copy ya, izin copy ya kakak. Misalnya ini, enter dulu. Nah, ini kelihatan nih, K1, K2, sampai K10. Nah, WSS itu makin menurun tuh. Angkanya makin menurun kan, makin ke sana, makin K-nya makin naik, makin turun. Nah, untuk visualisasi datanya, misalnya visualisasi datanya seperti ini. Perlu dua kali. Nah, visualisasi datanya seperti ini. Nah, K-nya itu ada di bawah, kirinya ada 2 WSS. Nah, makin K-nya makin ke kanan, WSS makin menurun. Nah, untuk K optimalnya itu disebutnya ini nih, K optimal. Yaitu dipilih sebagai jumlah cluster optimal, yang dimana adalah 3 cluster. Seperti itu, maka dipilih inilah untuk pengelompokannya, berarti 3 cluster itu udah bagus atau udah optimal. Seperti itu untuk contoh konkretnya atau contoh aslinya. Dalam study case saya. Nah, lalu nomor 8, tuliskan sintaks untuk menginisiasi model K-means dengan menentukan jumlah cluster atau K yang diinginkan. Lalu tuliskan sintaks untuk melatih model tersebut. Nah, sintaksnya adalah, karena tadi udah nemu nih kita, K-means itu clusternya 3, bagus ini. Berarti kita akan membuat 3 cluster. Oke, pertama dengan inisiasi model K-means dengan K sampai dengan 3. Mulai dari K-means. Misalnya optimal 3. Random state. Pengacakan yang tadi saya udah jelasin tuh, random state ada berapa. Kalau kita pakai 42, kita akan memakai 42 juga di sini. Kok? Oh. Nah, untuk unitnya itu jumlah inisiasi centroid yang dicoba.
Misalnya kita pilih terbaik, misalnya 10. Lalu yang terakhir adalah max iter. Nah, iter itu apa sih? Itu maksimum iterasi per inisiasinya. Jadi misalnya kalau inisiasinya lebih dari 3, sebelum 300 sudah bagus, dia langsung berhenti inisiasi. Nah, biasanya kalau makin ke bawah, takutnya belum nemu yang bagus, dia udah berhenti duluan. Takutnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan melatih model K-means dengan tadi ada tuh. Nah, oke. K-means stick fit X. Nah, ini kita ganti X benar. Scale. Nah, kita hapus dulu, kita butuh K-means-nya aja. Nah, sekarang menambahkan label cluster ke data frame. Itu mulai dari EF cluster sama dengan K-means titik labels. EF cluster. EF cluster sebenarnya K-means titik label. Coba kita print aja deh. Kita print distribusi step. Terus tambahkan list df. Kita ambil lagi cluster. Counts sort urutkan index 0 for cluster. Ini index item print cluster jumlah kita jumlah tak benar. Misalnya kita jumlah slash len df 400 titik 1f alasan error. Itu kenapa? K-means titik fit X. Setelah 300 300 K-means titik fit X scale label cluster df cluster K-means titik label. Nah, ini bener. Kenapa minus anjay? Print. Nah. Data. Print F cluster. Store. Jumlah data.
Bener gak nih? Titik 1F tanggal 100 titik F. Bener nih. Nah, udah. Nah, ini udah clusterin. Itu 0307 data, 150 data. Cluster 1 327 data. Udah gitulah. 125 data dan cluster 2-nya 67 data. Perlu jelasin nggak ya rata-ratanya? Nggak usah lah ya. Oke, sekarang nomor 9 atau Silhouette Score. Silhouette Score itu mengukur seberapa baik setiap data berada dalam cluster sendiri. Tadi kan udah cluster udah ada tuh. Cluster 012. Nah, itu kita mengukur lagi tuh seberapa baik setiap data dalam cluster sendiri dibanding cluster lainnya. Nah, kalau mendekati +1, itu cluster sangat terpisah dan padat, yang berarti sangat baik. Nah, kalau mendekati 0, tapi bukan 1, itu data berada di perbatasan antara antar cluster. Untuk negatif, itu data salah cluster, artinya data salah cluster, yang dimana tanda key terlalu banyak atau data tidak cocok. Oke, sintaksnya. Oke, sintaksnya adalah dari score Silhouette Score. Benar nggak nih? Xcode scheme stick label print. Coba misalnya sini kita print nih untuk menandakan ini Silhouette Score. Nah, tadi udah di generate autofill. F sudah benar. Biasa. Nah, sekarang kita hitung Silhouette Score untuk berbagai key. Nah, coba ini untuk menghitungnya aja deh, menghitung biasa. Nah, Silhouette Score-nya ini berarti 0,12. Seperti itu. Ini untuk Silhouette Score yang berada sama dengan key sama dengan 3. Nah, misalnya kita mau nampilin Silhouette Score dari range 2 ke 5 misalnya. Berarti kita panggil lagi Score-nya. Score kita panggil, terus kita pakai sintaks variabel baru range Silhouette-nya. Misalnya ini 10 deh misalnya. 10 misalnya. Jangan 5, takutnya kedikitan kalau 5. Ini udah kita panggil, nggak perlu dipanggil lagi. Terus kita panggil for key in key range sil means misalnya km aja means and cluster key cluster sama dengan k random state-nya berdapat 2 ini itu 10. Nggak usah maksudnya lah ya. Oke, udah. Sekarang labels sama dengan km detik fit predict xcode
Ini nggak usah labelnya. Tadi udah bilang. Skor. Kemenangan. Silaute. Skor. Kawan. Skor. Semangat X. Scale. Label. Hasil skor. Titik tekan. Lalu tidak kurung skor. Nah, kita baru print nih. Print. Cluster K. Oke, siluet skor. Aduh, error ya. Skill scores ya. Skill scores. Bener gak sih skill score tuh? Setelah means label. Print. Print. Skill score. Ini. Sekarang yang bawah. Skill score. Labels KM fits. Labels KM titik fit predict. No. X skill. Labels. Labels ini KM titik predict X skill. Skill score. Skill score emang perlu ya? Ini nggak usah coy. Nah, alhamdulillah. Ini udah di bawah skill score append yang apa di atas lagi ya. Nah, untuk menghitung skill score per K-nya. Ini. Nah, gimana sih tahu cara skill score yang paling bagus? Yaitu K terbaik berdasarkan Silote score yang di atas ini itu 2, yaitu 50, 86. Karena dia yang paling mendekati 1. Gitu. Nah, sekarang nomor 10 dan 11 itu tidak perlu menggunakan sintaks kayaknya. Berarti langsung aja. Nomor 10 dalam melakukan validasi hasil clustering terdapat satu teknik evaluasi yaitu Adjusted Rank Index atau ARI. Apakah yang dimaksud dengan ARI dan berikan contoh dan nah, langsung aja. Adjusted Rank Index itu atau ARI adalah metrik evaluasi clustering yang mengukur kemiripan antara hasil clustering dengan label ground truth atau label yang sebenarnya dengan penyelesaian terhadap kebutuhan acak atau change. Nah, cara tahu tentang nilai ARI itu dari 1, 0, dari 1.0, 0.0 dan 0. 1.0 itu clustering sempurna, indetik dengan label asli. Sedangkan 0.0 itu clustering acak, tidak lebih baik dari kebetulan. Nah, kalau kurang dari 0, itu hasil clustering lebih buruk dari acak. Kapan ARI dapat digunakan? ARI hanya dapat digunakan ketika ground truth label tersedia. Misalnya, validasi penelitian. Menguji apakah K-means berhasil menemukan pengelompokan yang sesuai dengan kategori produk asli. Misal, apakah cluster yang terbentuk sesuai dengan kolom kategori, yaitu furniture, office supplies, dan teknologi. Seperti itu. Nah, lalu sekarang nomor 10. Jika sebuah model machine learning mengalami overfitting dan underfitting, jelaskan apa yang dimaksud dengan kedua kondisi tersebut beserta perbedaannya dalam hal performa model pada data training dan testing. Nah, overfitting itu terjadi ketika model terlalu menghafal data latih, termasuk noise dan outlier, sehingga kehilangan kemampuan generalisasi ke data baru.
Nah, kalau underfitting itu terjadi ketika model terlalu sederhana dan tidak mampu menangkap pola yang ada di dalam data sehingga performanya buruk di mana-mana. Nah, masalahnya nih, misal kalau overfitting, solusinya apa sih? Regularisasi, misalnya rich atau lasso, lebih banyak data, cross validation, dan drop out. Nah, kalau underfitting, solusinya tambah fitur, gunakan model lebih kompleks, kurangi regularisasi. Jadi dibilang sebaliknya lah, kalau misalnya masalah overfitting, solusinya underfitting. Kalau underfitting, solusinya overfitting gitu. Misal kayak regularisasi deh. Overfitting kan solusinya regularisasi. Sedangkan underfitting kagak boleh tidak boleh regularisasi seperti itu. Nah, kalau dijadiin label itu, jadiin table, overfitting tuh misalnya ada data training, data testing, terus overfitting sama under testing, underfitting. Nah, kalau overfitting, di data training tuh dia akurasi pangkat kuadrat, R kuadrat itu sangat tinggi, sedangkan data testing, akurasi di overfittingnya itu jauh lebih rendah. Nah, kalau di underfitting, itu data training, data testing, dua-duanya rendah, begitu. Makanya diperlukan tambah fitur, gunakan model lebih kompleks, dan kurangnya regularisasi. Sedangkan kalau ada overfitting, itu malah lebih baik ditambahkan regularisasi, lebih banyak data, dan cross validation. Oke, sekian dari saya, Muhammad Fatan Aryan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.